Siswa Prolog. Ketika rumah terasa asing. Pernahkah Anda terbangun di tengah keheningan malam, lalu tiba-tiba merasa seolah sedang berbaring di samping sosok asing? Padahal, wanita di sebelah Anda itu adalah istri Anda sendiri. Sosok yang telah melukis sejarah hidup bersama Anda selama bertahun-tahun. Secara fisik, dia ada di sana. Anda bisa menyentuhnya, mendengar deru napasnya, bahkan aroma tubuhnya masih tetap sama. Secara kasat mata, rumah tangga Anda tampak baik-baik saja. Kopi pagi tetap tersedia dengan takaran gula yang pas. Pakaian Anda tetap rapi tercuci, dan tidak ada drama piring pecah atau bentakan yang meledak. Namun jauh di kedalaman batin, Anda merasakan ada sesuatu yang telah padam. Ada kehampaan yang mencekam. Tatapan matanya yang dulu hangat penuh binar cinta, kini terasa hampa, kosong, atau justru sering membuang muka. Seolah-olah dia takut Anda mampu menembus labirin pikirannya. Sentuhannya yang dulu adalah penawar lelah, kini terasa dingin, mekanis, dan seakan ingin segera menyudahi. Insting laki-laki Anda mulai berbisik, sebuah intuisi yang sering kita bungkam demi logika. Ada yang tidak beres. Tubuhnya di sini, tapi jiwanya telah berkelana. Dia mungkin sedang membagi hati dan perasaannya dengan orang lain. 2. Memahami psikologi perselingkuhan wanita sahabat sekalian. Kita harus sadar bahwa pola pengkhianatan wanita berbeda jauh dengan pria. Jika pria seringkali jatuh karena godaan fisik, sesaat, atau aspek visual, wanita adalah makhluk yang jauh lebih kompleks. Seorang wanita biasanya melibatkan kedekatan emosional dan keterikatan hati yang sangat dalam sebelum akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan fisiknya kepada pria lain. Wanita membutuhkan kenyamanan, ruang untuk didengar, dan koneksi batin. Itulah mengapa perselingkuhan istri seringkali lebih berbahaya, lebih perih, dan jauh lebih sulit terdeteksi. Mengapa? Karena wanita adalah penjaga rahasia yang ulung. Dia bisa tetap memerankan sosok ibu dan istri yang sempurna di depan Anda, sembari menyembunyikan badai asmara terlarang di dalam dadanya. Banyak suami yang baru tersadar ketika segalanya sudah menjadi puing. Mereka gagal membaca micro expressions atau pergeseran perilaku yang sangat halus. Kita sering mengira selingkuh harus ada bukti noda, lipstick atau parfum pria lain, padahal isyaratnya bisa jauh lebih samar dari itu. 3. Pembukaan dan doa, cooling down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke zona yang sangat panas dan emosional ini, mari kita dinginkan hati dan pikiran. Topik ini seringkali memancing amarah dan pintu suudzon, buruk sangka, yang dilarang agama. Agar niat kita tetap lurus demi menjaga keutuhan keluarga, saya mengajak Anda semua untuk menundukkan hati sejenak. Mari kita hiasi kolom komentar dengan selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau minimal ketik amin. Kita berdoa agar keluarga, istri, dan keturunan kita senantiasa dilindungi Allah dari fitnah akhir zaman dan gangguan orang ketiga. Semoga siapapun yang berniat baik, Allah jaga pasangannya dari godaan pengkhianatan. Amin ya rabbal alamin. 4. Disclaimer penting, larangan qazaf. Sebelum saya bedah 7 tandanya, saya wajib memberikan peringatan keras. Video ini bukan alat untuk menghakimi istri Anda secara serampangan. Dalam syariat Islam, kehormatan seorang muslimah sangatlah sakral. Menuduh wanita baik-baik, musyanat, berzina tanpa membawa 4 saksi laki-laki yang adil adalah dosa besar yang membinasakan, yang disebut qazaf. Hukumannya di dunia adalah 80 kali cambukan, dan di akhirat azabnya jauh lebih ngeri. Ingatlah fitnah keji terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelajaran abadi bagi kita. Gunakan poin-poin yang saya sampaikan ini hanya sebagai indikasi psikologis atau red flags untuk bahan waspada, perbaikan komunikasi, atau tabayun klarifikasi. Jangan pulang ke rumah lalu meledak hanya karena satu kecurigaan tanpa bukti syar'i. Apakah kita sepakat? Baik, mari kita bedah satu persatu. V7 tanda. Psikologis istri berpaling 1. The silence. Ketika amarah berganti ketidakpedulian. Tanda pertama adalah sesuatu yang sering dianggap suami sebagai kedewasaan. Padahal itu adalah lonceng kematian cinta. Ketidakpedulian. Dulu, mungkin istri Anda sangat cerewet. Dia marah jika Anda telat,
Dia ngomel jika Anda berantakan. Dia cemburu jika Anda melirik wanita lain. Sekarang, dia diam. Dia tenang. Anda pulang jam 3 pagi pun dia hanya membukakan pintu tanpa bertanya. Dalam psikologi, lawan kata cinta bukanlah benci, melainkan indifference, masa bodoh. Selama dia masih marah, artinya dia masih peduli dan ingin Anda berubah. Tapi jika dia sudah dingin, artinya dia sudah check out secara emosional dari pernikahan ini. Tangki cintanya mungkin sudah diisi oleh perhatian pria lain, sehingga apapun yang Anda lakukan tak lagi relevan baginya. 2. Body language digital, ponsel menjadi kotak hitam. Ponsel adalah pusat rahasia di zaman modern. Perhatikan perilaku digitalnya. Obsesi fisik, HP tak pernah lepas dari tangan, dibawa ke toilet, hingga disimpan di bawah bantal saat tidur. Refleks terbalik, layar HP selalu diletakkan menghadap ke bawah saat Anda mendekat. Ini refleks bawah sadar untuk menyembunyikan notifikasi yang berbahaya. Proteksi paranoid, penggunaan silent mode total, menghapus riwayat chat setiap hari, hingga adanya aplikasi ganda atau aplikasi kalkulator palsu yang sebenarnya adalah brankas foto. Kejujuran tidak butuh sandi yang rumit. 3. Barometer ranjang. Tubuh yang menolak. Wanita sulit memisahkan seks dengan perasaan. Jika hatinya sedang berbunga untuk pria lain, tubuhnya akan menunjukkan resistensi terhadap Anda. 1000 alasan. Selalu ada alasan medis atau kelelahan untuk menolak keintiman selama berbulan-bulan. Kehadiran tanpa jiwa. Jika pun melayani, rasanya hambar. Dia seperti boneka atau mayat hidup. Tidak ada kontak mata, tidak ada respon balik, dan ingin sesi tersebut segera berakhir. Setelahnya, tidak ada lagi pillow talk atau pelukan manja. Dia akan langsung berbalik tidur atau mengecek HP. 4. Matching effort. Dandan yang tidak untuk Anda istri merawat diri itu bagus, tapi perhatikan konteksnya. Jika di rumah dia tampil lusuh dan berbau dapur, namun berubah menjadi bidadari saat ingin keluar rumah, reuni, kerja, atau arisan, Anda harus cerdas bertanya, untuk siapa parfum wangi itu? Apakah dia tiba-tiba diet ketat, olahraga gila-gilaan, atau membeli lingerie seksi yang tak pernah ditunjukkan di depan Anda? Psikologi evolusi menyebutnya mating effort. Seseorang yang sedang jatuh cinta atau dalam fase pendekatan akan berusaha tampil sesempurna mungkin. Pertanyaannya, siapa target dari usahanya tersebut? 5. Waktu yang tercuri, unaccounted time. Perselingkuhan butuh logistik bernama waktu. Dia mulai menciptakan celah dalam jadwal rutinnya. Tiba-tiba sering lembur yang tidak masuk akal atau memiliki hobi baru dengan teman-teman yang namanya asing di telinga Anda. Dan di jam-jam krusial tersebut, dia mendadak mustahil untuk dihubungi. Alasannya selalu klise, HP di tas, sinyal jelek, atau lagi rapat serius. Pola yang berulang adalah isyarat adanya waktu eksklusif untuk orang lain. 6. Serangan balik, defensif agresif. Ini adalah teknik manipulasi mental untuk membuat Anda meragukan kewarasan Anda sendiri. Gaslighting. Ketika Anda bertanya baik-baik, dia tidak menjawab dengan logika, melainkan serangan balik yang meledak. Kenapa sih kamu curigaan terus? Aku capek kerja buat keluarga. Kamu malah nuduh. Atau dia melempar tuduhan balik. Jangan-jangan kamu yang selingkuh makanya nuduh aku. Tujuannya agar Anda merasa bersalah karena sudah bertanya. Lalu akhirnya Anda